Bagaimana hukum menggendong bayi pakai pampers waktu sholat? Bagaimana hukum menggendong bayi pakai pampers pada waktu sholat? Tergantung pampers sih. Yang pertama, gendong bayi pada waktu pakai pampers. Bayi pakai pampers itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni belum pipis dan belum BAB. Belum pipis, belum BAB. Kalau ini jelas boleh. Kalau ini jelas boleh. Kenapa? Yani, yo memang belum pipis, belum BAB. Yang kedua, kalau sudah pipis, sudah BAB. Dari mana tahu? Tahu lah. Yani pampers wis ono pipisnya itu, yani gendongannya wis ketok, ono anget-angete, ono empuk-empuke, ono. Yani itu ketok apa meneh? Yani ono BAB niku kok ketok jelas terus. Iku itu jelas sebenarnya itu. Yani lah, perintah azan Allah yakum. Hukum najis, nggih, hukum najis. Hukum najis itu dianggap najis kalau sudah keluar dari badan. Kalau masih di badan itu belum najis. Nek di dalam badan wis najis, ruwet menungso. Oh, di dalamnya ono pipis, ono yee, wong kebelet iye, ngono kuwi durung najis karena masih di dalam. Jadi orang kebelet pipis itu belum najis karena masih di dalam. Lah, kalau sudah keluar, itulah jadi benda najis. Berarti bayi yang wis pipis dan tertahan di pampers, yakni wis BAB ketahan di pampers, berarti itu sudah najis. Itu berarti sudah najis. Berarti fikihnya adalah apa hukum orang sholat membawa benda najis tapi nggak kena badan, nggak kena pakaian dia? Kok gitu? Lah iya toh. Kan yang terlarang, yang pasti terlarang orang membawa benda najis itu kan badan dia kena najis, pakaian dia kena najis, tempat sholat dia ada najis, langsung yang dipakai sholat itu ada najis. Itu yang pasti terlarang. Sekarang kasus pampers itu gak itu. Badan dia gak kena kok, pakaian dia gak kena, sholat, tempat sholat enggak, tapi dia itu bawa benda najis, gendong bayi sing ono najisi. Itu dalam fikih namanya orang sholat membawa benda najis. Itu bukan terkena najis, tapi namanya hamil najasa, membawa benda najis. Dan ini bukan fikih baru, ini fikih kuno sebenarnya. Itu fikih turos. Loh, kalau zaman dulu apa Ustaz? Di kitab-kitab fikih dulu itu ono pembahasan rada aneh. Di kitab-kitab fikih pada zaman dulu itu ono pembahasan rada aneh, ternyata buktinya atau ternyata nyatanya itu baru sekarang. Dulu itu ada satu pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang dulu itu ada satu pembahasan namanya apa hukum orang sholat ngantongi pipis, ngantongi benda najis. Jadi wong pipis di lebokno plastik, terus plastik itu diikat yang kuat, itu kan najis tuh. Terus keluar dari pipis kan berarti najis. Diikat yang kuat, terus dikantongi terus sholat. Yuk kau para ulama itu bahas ngono. Ya, kau oper, aku yang ketemu pada waktu itu. Iki, ana lihat penulisnya, masya Allah, ditulis di abad ke-6, ditulis di abad kelas-kelasnya Nawawi, kelas-kelasnya Ibnu Qudamah itu kan di abad-abad itu. Kok beremen bakas kau yang gini pikiranku. Ya ada ya apa ya ono, apa yang ada. Ini, ana dulu pada waktu masih kuliah itu juga. Apa ya ono faktane zaman itu kan durung kondang tuh pempesan itu bayi gak pempesan zaman itu pempesan apa zaman itu. Oh kan pempesan kan baru belakangan ini aja. Jadi baru belakangan anak nikah terus punya bayi pertama itu pempes mau mahal, hanya orang-orang kaya yang punya bisa beli kali itu. Gak kondang zaman itu. Ya masih pakai popok itu loh pada waktu. Jadi pada waktu itu. Ya, pada waktu masih itu bingung iki pembahasannya opo. Tapi karena fikih itu dalam dunia fikih namanya fikih iftirati. Fikih iftirati itu fikih anggap suatu ketika ini terjadi. Apa hukumnya? Gue dibahas. Orang pembahasan lucu. Apabila suatu ketika nanti anjing nikah karo kambing. Terus punya anak, ya ono unsur anjingnya, ono unsur kambingnya. Apa hukum anak? Apa itu hukum binatang itu? Mau dibahas.
Ya kowober bakas ngono. Tapi kan mungkin sekarang terjadi. Sangat mungkin kalau sekarang terjadi. Kalau zaman dulu nggak mungkin. Dan para ulama zaman dulu sudah mengatakan ini haram. Dikiaskan kepada bighal. Bighal itu peranakan antara kuda sama himar. Kuda itu halal, himar itu haram. Anak nek kuda nikah karo himar, kok nikah. Jadi nek kuda itu kumpul karo himar, terus dua anak itu namanya baghal. Baghal itu separuh kuda, separuh himar, mengikuti yang haram. Dan mengikuti yang haram. Begitu juga ya kawan, kalau anjing nikah karo kambing, gitu, maka ngikuti anjing, bukan ngikuti kambing. Lah, fikih iftiradi yang saya katakan tadi, kita katakan rata-rata jumhur ulama mengatakan nggak sah. Kenapa nggak sah? Ya karena dia meskipun pakaian nggak kena, tapi kan dia bawa najis. Dia itu bawa benda najis. Dari sini Pak Rahmatul Azani yang saya katakan, kalau bayinya jenengan itu sudah jelas-jelas pempesnya itu apa? Sudah nampung pipis, sudah nampung BAB, jangan digendong. Tapi bayinya ditaruh. Nih ditaruh nggak ada masalah. Ini ditaruh itu nggak ada masalah. Kenapa? Nih ditaruh kan berarti nggak di pakaian, nggak di badan, nggak di tempat sholat. Ya dia nggak bawa. Ya dia itu nggak membawa benda yang najis tersebut. Wallahu alam bishawab. Nah.